misalkan yang pertama itu kita harus memiliki data. Kemudian yang kedua kita akan membuat tabel berupa tabel distribusi frekuensi. Di mana dalam tabel distribusi frekuensi itu memuat interval nilai, kemudian ada nilai tengah, dan yang ketiga itu ada frekuensi. Nah, jadi di dalam interval kelas itu memuat dua, yaitu ada jumlah kelas dan nilai kelas. Di mana jumlah kelas ini ditentukan untuk membuat tabel. Dan jumlah kelas itu kita menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Di mana N ini merupakan banyak data. Kemudian yang kedua itu ada untuk mencari panjang kelas, di mana panjang kelas ini merupakan selisih antara batas bawah dan batas atas. Dan panjang kelas ini mempunyai rumus yaitu nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil dibagi jumlah kelas. Unsur ketiga yang ada di dalam tabel distribusi frekuensi itu nilai tengah. Di mana nilai tengah itu kita gunakan rumus setengah dikali batas bawah ditambah batas atas. Nah, jadi sebelumnya apakah ada yang bertanya? Ada Bu. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh. Coba perhatikan semua layarnya. Nah, data tersebut merupakan data berat badan siswa SMA. Nah, kira-kira langkah pertama untuk mengerjakan juga soal ini apa? Kita yang pertama harus mencari jumlah dengan cara K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N merupakan banyak data. Dari soal tersebut banyak datanya berapa? 50. Berapa? Berapa semua? 50. Nah, jadi kita tulis 1 ditambah 3,3 log 50 sehingga hasilnya itu 6,6. Nah, jadi untuk menghitung jumlah kelas itu kita bisa bulatkan sehingga hasilnya itu 7. Jadi jumlah kelas untuk data tersebut yaitu ada 7. Kemudian yang keduanya kita harus mencari panjang kelasnya, Bu. Panjang kelas. Dari data tersebut nilai tertingginya berapa? 35. Data nilai terkecilnya 40. Iya. Nah, jumlah kelasnya kan kita udah ketahui tadi 7.
Ya. Jadi 75 dikurang 43, 30. 32,47, 4,557. kita dapatkan menjadi 5. jadi jumlah kelasnya kita dapat 7 dan untuk panjang kelasnya itu 5. Jadi sekarang kita udah bisa. Kemudian kita cari nilai tengah. Namun nilai tengah ini ada yang menggunakannya dan ada yang tidak. Untuk mencari nilai tengahnya tadi rumusnya setengah kali batas bawah batas atas. Nah, jadi kita gambar dulu ya. Jadi tadi kan sudah ada jumlah kelasnya, berarti ada 7 dan panjang kelasnya 5. Jadi yang data terkecilnya tadi 43. Nah, 43 biar di sini ada 5 kelas jadi berapa? Coba perhatikan lagi. Jadi ada 43 sampai 47. Nah, jadi untuk menentukan nilai tengahnya setelah kita tuliskan semua di sini yang terdapat di layar tersebut. Nah, jadi kan tadi dibawa di sini setengah kali batas bawah kali batas atas. Jadi untuk yang pertama itu batas bawahnya ada 43 ditambah 47 sama dengan setengah dikali 90 sama dengan 45. jadi nilainya adalah 45. Kemudian untuk frekuensinya ada data yang memuat 43 sampai 47 itu ada 5. Nah, ada 5. Kemudian setelah kita mendapatkan tabel distribusi frekuensi, maka kita bisa membuat histogramnya. Jadi untuk tabel yang pertama itu 45 memiliki frekuensi 5. Untuk yang kedua itu nilai tengahnya terdapat 50 dan frekuensinya itu ada 14. Nah, dari penjelasan Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan Saudara. Kenapa batang dihistogram kali penyelesaian? Apa? Silakan ulang Saudara. Kenapa batang dihistogram kali penyelesaian? Sebelum Ibu jawab, apakah ada yang ingin menjawab? Ayo silakan dijawab teman-teman. Karena Bu, histogram itu kan digunakan untuk data yang penting Bu. Nah, bagus sekali ya pertanyaan dari Saudara. Jadi, perhatikan Ibu semua. Jadi, salah satu hal yang membedakan diagram batang dan histogram itu, kalau diagram batang itu dia memuat data diskrit atau kategori. Sedangkan histogram itu digunakan untuk data yang berkelanjutan atau kontinu. Kalau untuk diagram batang itu biasanya dia digunakan untuk misalnya mengkategorikan jenis kelamin, kemudian warna. Sedangkan untuk histogram itu digunakan untuk data yang berkelanjutan, yaitu misalnya di badan dan berat badan. Apakah semuanya sudah mengerti? Ya Bu. Baik, sekarang Ibu akan membentuk kalian kelompok. Untuk kelompok pertama itu ada Nona, Silda, Cindy, Arinal, dan Hizbullah. Untuk yang kedua ada Soraya, Rosa, Sinta, Salwa, dan Ani. Kemudian ada kelompok tiga ada Syahran, Malam, Alfitrah, dan Mafira. Baik, silakan bentuk kelompoknya.
Baik, silakan perhatikan ibu semua. Apakah ada kelompok yang belum mendapatkan LKPD? Sudah semua, Bu. Baik, untuk lembar pertama LKPD itu kalian silakan mengisi identitas kalian. Kemudian di halaman kedua itu ada petunjuk, dan di halaman ketiga itu berupa permasalahan yang harus kalian selesaikan. Baik, Bu. Baik, untuk waktunya ibu kasih waktu kalian untuk diskusi 20 menit ya. Ya, Bu. Baik, waktunya sudah selesai. Ibu mau nanya nih, kelompok mana yang ingin maju? Kami, Bu. Silakan kelompok 1. Kalau untuk kelompok yang lain diperhatikan ya. Tolong perhatiannya ke Bapak menulis semua. Baik, silakan perhatikan apakah dari kelompok lain ada jawaban yang berbeda. Dari kelompok 2 apakah sama? Sama, Bu. Jumlah kelasnya ada berapa? Ada 6, Bu. Nah, kemudian untuk panjang kelasnya ada berapa panjang kelasnya? Ada 5, Bu. 5. Baik, sebelumnya Ibu mau minta satu orang untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Bukan hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu untuk membuat histogram itu diperlukan data, kemudian membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, dalam tabel distribusi frekuensi itu terdapat interval kelas, nilai tengah, dan frekuensinya. Kemudian histogram itu digunakan untuk data kontinu. Ya, jadi benar sekali yang diberikan kesimpulan oleh Arinal. Jadi untuk membuat histogram ini diperlukan tabel distribusi frekuensi. Nah, di mana di situ ada jumlah kelas yang memiliki rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Kemudian menentukan panjang kelas dengan rumus nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil dibagi jumlah kelas. Kemudian mencari nilai tengah dengan setengah dikali batas bawah ditambah